Halo pagi, kembali lagi di channel Mr. Anto. Mendidik di bawah bayang-bayang pidana. Refleksi kasus Ibu Tri Wulansari. Ada satu pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan sebelum berdebat tentang pasal apa yang sedang kita perjuangkan. Kualitas karakter anak atau sekedar pemuasan ego orang dewasa. Kasus Ibu Tri Wulansari, guru honorer di SDN 21 Pematang Raman, Jambi, bukan sekedar berita kriminal biasa. Ini adalah potret retaknya relasi antara sekolah dan keluarga. Seorang pendidik dengan upah minim dan beban moral besar, kini terjerat hukum akibat tindakan yang secara historis merupakan instrumen disiplin. Merapikan rambut siswa. Dalam nalar hukum pidana, sebuah perbuatan hanya dapat dipidana jika memenuhi dua unsur, actus reus atau perbuatan, dan mens rea, yaitu niat jahat, sebagaimana disoroti oleh Komisi 3 DPR RI. Unsur mens rea dalam kasus ini nihil, tidak ada niat menyakiti, yang ada hanyalah upaya menegakkan aturan sekolah. Faktanya, tindakan Ibu Tri adalah respons terhadap pelanggaran etika. Setelah rambutnya dirapikan, tindakan yang awalnya disetujui oleh siswa, si anak justru melontarkan kata-kata kotor. Refleks Ibu Tri menepuk mulut siswa bukanlah serangan fisik yang bertujuan melukai atau malicious intent, melainkan teguran spontan atas runtuhnya adab. Siswa tidak terluka, tidak memiliki cairan yang berwarna merah, dan tetap mengikuti pelajaran hingga usai. Jika tindakan tanpa dampak medis ini disebut kekerasan, maka kita sedang melakukan inflasi makna terhadap istilah kekerasan itu sendiri. Masalah membesar bukan karena luka fisik, melainkan karena ego orang tua yang menutup pintu dialog. Sangat disayangkan ketika jalur hukum ditempuh tanpa melalui tahap tabayun atau mediasi internal sekolah. Disinilah profesionalisme penegak hukum diuji. Penempatan status tersangka dan penggunaan restoratif justice atau RJ dalam kasus ini terasa janggal secara konseptual. RJ seharusnya digunakan untuk memulihkan keadaan pada tindak pidana yang nyata, bukan sebagai alat kompromi untuk memaksa guru meminta maaf atas tindakan yang sebenarnya tidak memenuhi unsur pidana sejak awal. Mewajibkan seorang guru honorer melaporkan seminggu sekali dengan jarak 80 km bukan lagi penegakan hukum, melainkan beban mental yang mencederai rasa keadilan publik. Kasus ini adalah bagian dari pola yang berulang dari Konowai Selatan hingga Jambi. Undang-undang perlindungan anak seringkali disalahgunakan sebagai senjata tekanan, vexatious litigation, pada alat perlindungan yang tulus. Kita harus jujur, sekolah bukan bengkel dan guru bukan pelayan jasa. Pendidikan adalah proses pembentukan manusia yang melibatkan aturan dan konsekuensi. Jika setiap sentuhan disiplin dianggap sebagai delik pidana, maka kita sedang menciptakan generasi yang alergi terhadap koreksi dan guru yang apatis terhadap karakter. Untuk memutus rantai ini, diperlukan langkah konkret. SOP yang mengikat. Sekolah harus memiliki kontrak belajar yang jelas dan ditandatangani orang tua di atas materai. Mencakup aturan disiplin dan prosedur penanganannya. Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7/2008. Penegak hukum harus merujuk pada regulasi ini, yang menegaskan bahwa guru memiliki kebebasan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya, termasuk memberikan sanksi pendidikan, filter laporan. Kepolisian harus lebih selektif dalam memproses laporan terhadap guru. Kasus yang bersifat etik harus diselesaikan di Dewan Kehormatan Guru terlebih dahulu, bukan langsung di ruang sidik.
Jika mendidik saja berujung pidana, jangan heran jika suatu hari nanti guru memilih untuk masa bodoh. Mereka akan datang, mengajar materi, lalu pulang, tanpa peduli pada moralitas siswa. Dan ketika guru memilih untuk diam, sesungguhnya yang sedang kita hukum adalah masa depan bangsa kita sendiri. Mari berdiskusi, menurut Page, di titik mana kemarahan berubah dari perjuangan keadilan menjadi penindasan baru. Saya Misranto, tetap kritis, tetap logis. Salam.